Halo semua, saya Jessica, NPM 19010700021 akan menjelaskan konsep dasar dari profesi, profesional, dan profesionalisme. Secara harfiah atau etimologi, profesi berasal dari kata profession dalam bahasa Inggris dan professus dalam bahasa Latin, yang artinya mampu atau ahli dalam melakukan pekerjaan tertentu. Secara sosiologi, profesi adalah model pekerjaan yang ideal, karena hanya orang yang sudah profesional yang bisa melakukannya. Secara terminologi, profesi adalah suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pekerjaan tinggi bagi pelakunya, yang ditekankan pada pekerjaan mental. Jadi dapat saya simpulkan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian dan memerlukan latihan tertentu. Selanjutnya, profesional. Ada dua pengertiannya. Yang pertama, kualitas seseorang yang standar, dan yang kedua, orang yang melakukan profesi tersebut. Seseorang yang dikatakan profesional harus memiliki skill atau keahlian, knowledge atau pengetahuan, dan attitude atau etika. Ciri-ciri orang yang profesional: memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi, memiliki kode etik, memiliki tanggung jawab profesi serta integritas tinggi, memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat, memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja, dan menjadi anggota organisasi dari profesinya. Selanjutnya, profesionalisme. Secara leksikal, profesionalisme berarti sifat profesional, yang artinya setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya. Istilah profesionalisme menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi. Ada yang profesionalismenya tinggi, sedang, dan rendah. Profesionalisme juga mengacu pada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dari kode etik profesinya. Konsep profesionalisme memiliki 5 prinsip. Yang pertama, afiliasi komunitas atau community affiliation. Ini menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal atau kelompok-kelompok kolega informal sumber ide utama pekerjaan. Yang kedua, kebutuhan untuk mandiri atau autonomy demand, merupakan suatu pandangan bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Yang ketiga, keyakinan terhadap peraturan sendiri atau profesi. Maksudnya, yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Yang keempat, dedikasi para profesi dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Yang kelima itu kewajiban sosial atau social obligation, merupakan pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Selanjutnya adalah 5 tantangan para profesional di era dunia kerja berbasis iptek saat ini. Yang pertama, kurangnya kemampuan dan keterampilan teknologi informasi. Yang kedua, informasi tersedia tanpa batas. Yang ketiga, tuntutan untuk mengembangkan diri. Yang keempat, kreativitas pembelajaran. Yang kelima, mental dan skill harus siap. Nah, tadi 5 tantangan para profesional. Sekarang, langkah solutif yang harus dilakukan oleh tenaga profesional. Yang pertama, mau belajar dan mengembangkan kompetensi diri. Hal ini diperlukan agar tenaga profesional dapat menguasai tata nilai, perkembangan sosial, dan psikologis masyarakat yang senantiasa berubah. Yang kedua, tenaga profesional harus menjembatani dan mengarahkan pengaruh budaya luar yang masuk, menyaring informasi yang ada, dan mengambil informasi sesuai kebutuhan. Yang ketiga, mengupgrade
kemampuan teknologi, karena sangat dibutuhkan tenaga profesional baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembelajaran. Kegiatan literasi berkarya melalui tulisan dan berinovasi dengan membuat berbagai alat pelajaran juga dapat membantu dalam proses pengembangan diri. Yang keempat, mengembangkan media pembelajaran yang efektif, kreatif, inovatif, sehingga segala ilmu yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Yang kelima, menyiapkan skill dan mental untuk memiliki suatu keunggulan dalam persaingan. Jalan yang ditempuh untuk mempersiapkan itu semua adalah melalui pendidikan. Sekian penjelasan saya tentang profesi, profesional, dan profesionalisme, dan juga 5 tantangan yang dihadapi oleh para profesional dan langkah solutif yang harus dilakukan. Terima kasih.